Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Pada mata kuliah manajemen produksi kali ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan sebuah materi dengan tema pemeliharaan fasilitas dan penanganan dengan dosen pengampu Bapak Estu Unggul Derajat. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Uyunul Husniah, Ahmad Abdul Latif, Ahmad Taufik Amifuddin, Andini Lestari, Anggi Nur Laili, dan saya sendiri, Aprilina Sukmayanti. Selanjutnya pada materi yang pertama yaitu pemeliharaan fasilitas. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian atau penggantian yang diperlukan supaya terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kegiatan pemeliharaan dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama preventive maintenance dan pemilihan kebijakan dalam pemeliharaan. Preventive maintenance adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan fasilitas produksi mengalami kerusakan pada waktu digunakan dalam proses produksi. Preventive maintenance berdasarkan prakteknya dibedakan atas yang pertama, routine maintenance, yang kedua, periodic maintenance, yang ketiga, corrective maintenance. Routine maintenance yaitu kegiatan pemeliharaan atau peralatan yang dilakukan secara rutin. Contohnya yaitu pembersihan fasilitas atau peralatan dan pelumasan serta yang lainnya. Kemudian, periodic maintenance yaitu kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala atau jangka waktu tertentu. Contohnya, pembongkaran mesin atau fasilitas, yaitu untuk penggantian pelor roda. Selanjutnya yaitu corrective maintenance, yaitu kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan setelah terjadinya suatu kerusakan atau kelainan pada fasilitas atau peralatan sehingga tidak berfungsi dengan baik. Efisiensi dalam pemeliharaan. Ada dua persoalan dalam kegiatan maintenance. Yang pertama, persoalan teknis adalah persoalan yang menyangkut usaha-usaha untuk menghilangkan kemungkinan timbulnya kemacetan yang disebabkan karena kondisi fasilitas atau peralatan produksi yang tidak baik. Tujuannya untuk dapat menjaga atau menjamin agar produksi pabrik dapat berjalan dengan lancar. Dalam persoalan teknis ini perlu diperhatikan yaitu ada dua. Yang pertama, tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk memelihara atau merawat peralatan yang ada dan untuk memperbaiki atau mereparasi mesin-mesin atau peralatan yang rusak. Yang kedua, alat-alat atau komponen apa yang dibutuhkan dan harus disediakan agar tindakan-tindakan pada bagian A dapat dilakukan. Jadi dalam persoalan teknis ini semua mesin atau peralatan yang rusak harus diperbaiki. Sedangkan persoalan ekonomis adalah persoalan yang menyangkut bagaimana usaha yang harus dilakukan supaya kegiatan maintenance yang dibutuhkan secara teknis dan dapat efisien. Jadi dalam persoalan ekonomis yang ditekankan adalah efisiensi dengan memperhatikan besarnya biaya yang terjadi dan tentunya alternatif tindakan yang dipilih untuk dilaksanakan adalah yang menguntungkan perusahaan. Adapun biaya yang terdapat dalam kegiatan maintenance adalah biaya pengecekan dan penyetelan, biaya servis, biaya penyesuaian atau adjustment, dan perbaikan atau reparasi. Pemilihan kebijakan dalam pemeliharaan. Pemilihan preventif maintenance secara teknis perlu dilakukan untuk menjamin kelancaran bekerjanya suatu mesin atau peralatan, tetapi secara ekonomis belum tentu yang terbaik.
Pemilihan kebijakan dalam pemeliharaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jumlah biaya yang terjadi. Dan yang kedua, penentuan apakah mesin atau peralatan merupakan strategic point atau critical unit. Kalau iya, maka sebaiknya diadakan preventive maintenance. Materi yang selanjutnya adalah penanganan bahan atau material handling. Penanganan bahan adalah kegiatan mengangkat, mengangkut, dan meletakkan bahan-bahan atau barang-barang dalam proses di dalam pabrik. Kegiatan ini dimulai dari sejak bahan-bahan masuk atau diterima di pabrik sampai barang atau produk tersebut akan dikeluarkan dari pabrik. Proses material handling atau penanganan bahan ini sangat penting karena semua bahan dan produk harus ditangani dengan baik sehingga bisa mencapai tujuan dengan aman dan juga untuk menjaga kondisi dan kualitas bahan-bahan yang ditangani tersebut. Lalu selanjutnya ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang penanganan bahan. Yang pertama yaitu ada biaya penggunaan bahan. Biaya penggunaan bahan ini terdiri atas upah untuk orang-orang yang memindahkan bahan tersebut atau bisa disebut dengan material handler. Lalu ada juga biaya investasi dari berbagai alat pemindahan bahan yang digunakan dan juga biaya-biaya yang tidak dapat dipisahkan yang termasuk ke dalam biaya produksi untuk mengerjakan produk hasilnya. Lalu yang kedua ada prinsip dasar pemindahan bahan. Prinsip yang pertama yaitu adalah meminimumkan kegiatan pemindahan bahan. Jadi jangan terlalu sering untuk memindahkan bahan-bahan ya. Lalu yang kedua ada perencanaan secara teliti, pemilihan peralatan yang tepat. Nah, jadi sebelum memindahkan bahan, kita harus merencanakan terlebih dahulu alat-alat apa sih yang tepat untuk memindahkan bahan tersebut. Lalu yaitu penggunaan peralatan dan mesin secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu ada dasar pemilihan metode pemindahan bahan, yaitu ada kondisi bangunan, pabrik, jenis peralatan produksi, produk dan bahan, lalu ada jenis peralatan pemindahan bahan yang akan digunakan, dan juga ada evaluasi dan analisis biaya. Tujuan material handling atau penanganan bahan dalam manajemen operasi dan produksi adalah meminimalkan biaya penanganan material, meminimalkan gangguan dan penundaan dengan menyediakan bahan yang diperlukan, meningkatkan kapasitas produktif dari fasilitas produksi, menjaga keamanan dalam penanganan bahan melalui perbaikan kerja, pencegahan kerusakan pada material, dan mengurangi biaya persediaan atau inventory. Selanjutnya adalah efisiensi dalam penanganan bahan, sebagaimana dari biaya material handling yang dikeluarkan untuk upah tenaga kerja dan biaya-biaya lainnya adalah kurang produktif dan tidak efisien karena merupakan pemborosan. Sehingga perlu dilakukan usaha-usaha agar biaya material handling dapat diperkecil. 20 prinsip material handling, di mana prinsip ini terbagi atas beberapa, di antaranya prinsip perencanaan, sistem pemanfaatan ruang, muatan unit, gravitasi, aliran material, penyederhanaan, keselamatan, mekanisme, standarisasi, pemilihan peralatan, bobot berat, gerak, waktu menganggur, perawatan, keabadian, kapasitas, kontrol, dan yang terakhir adalah prinsip kinerja. Memasuki slide selanjutnya tentang pemilihan peralatan penanganan bahan. Peralatan material handling dalam suatu perusahaan pabrik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fixed pass equipment, yaitu peralatan material handling yang sudah tetap fix digunakan suatu proses produksi. Dua yaitu varied part equipment, yaitu peralatan material handling yang sifatnya fleksibel, dapat dipergunakan untuk bermacam-macam tujuan dan tidak khusus untuk mengangkut atau memindahkan bahan atau barang tertentu. Sistem penanganan bahan otomatis. Sistem yang pertama yaitu sistem guide rail.
merupakan sistem mekanikal dan mempergunakan rel-rel yang menempel pada sisi gang-gang untuk mengendalikan truk tetap pada jalur melalui pemasangan roda-roda yang dicocokkan dengan rel-rel tersebut. Dua, yaitu sistem guidewire, memungkinkan penanganan bahan menjadi lebih otomatis. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada materi kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan apabila ada yang kurang jelas, apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di forum diskusi. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.